Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Tamam ya. Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan fisika. Meski ada virus yang mewabah ya, tetap kita semangat. Siap belajar hari ini? Siap ya. Kali ini kita akan mempelajari sifat fisis daripada cahaya. Pada bagian pertama kita mempelajari sifat geometri cahaya. Sifat fisis cahaya ini berkaitan dengan sifat cahaya sebagai gelombang, dalam hal ini gelombang elektromagnetik. Kita tahu cahaya dapat merambat lurus pada medium yang homogen, kemudian dapat merambat pada ruang hampa karena dia tidak memerlukan medium. Kemudian tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Kemudian dapat membias pada medium yang berbeda atau dengan pembiasan, dapat mengalami pemantulan, dapat berinterferensi, dapat berdifraksi, dan dapat terpolarisasi karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik dan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang transversal. Hari ini kita akan belajar tentang interferensi, difraksi, dan polarisasi. Ya. Karena cahaya adalah gelombang transversal itu bisa mengalami polarisasi. Jadi hanya gelombang transversal yang bisa mengalami polarisasi. Baik, bagian yang pertama kita akan belajar tentang interferensi cahaya. Apa sesungguhnya interferensi itu? Interferensi ini adalah sifat umum dari gelombang, bukan hanya cahaya ya. Interferensi itu adalah perpaduan dua buah gelombang di satu titik. Nah, tidak asal berpadu ya, syaratnya frekuensinya sama. Berarti karena cahaya memiliki kecepatan yang sama pada medium yang tertentu, maka sudah tentu panjang gelombangnya juga sama, atau warnanya kan sama untuk mendapatkan gejala interferensi. Ada dua hasil ekstrim pada interferensi. Yang pertama, disebut interferensinya adalah konstruktif, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah destruktif. Kita lihat dulu yang sebelah kiri, yang konstruktif atau saling menguatkan, itu terjadi kalau kedua gelombang itu sefase. Artinya apa? Puncak gelombang pertama ketemu dengan puncak gelombang kedua. Coba diperhatikan ya, lembah gelombang pertama ketemu lembah gelombang kedua, dan seterusnya. Jadi kedua gelombang ini adalah sefase, maka hasilnya jadilah interferensi yang maksimum. Dan kalau itu cahaya, jadinya adalah cahaya yang terang. Sementara yang di sebelah kanan, yang destruktif ini, itu terjadi kalau kedua gelombang itu berlawanan fase. Puncak gelombang pertama ketemu dengan lembah gelombang kedua, dan lembah gelombang pertama ketemu dengan puncak gelombang kedua, sehingga hasilnya saling melemahkan. Jadi interferensinya akan minimum. Maka kalau pada cahaya itu akan jadi gelap. Nah, hasil interferensi maksimum atau minimum dipengaruhi oleh beda fase, beda sudut fase, dan beda lintasan optis. Dia akan sefase atau saling menguatkan jika beda fasenya itu adalah 0, atau 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya, atau K. Dengan K ini adalah bilangan bulat. Itu kalau dinyatakan dengan fase. Kalau beda sudut fase, ya tinggal dikalikan 2 pi ya, itu terjadi kalau beda sudut fasenya 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, atau K dikali 2 pi, ini akan terjadi interferensi yang maksimum. Atau bisa juga beda lintasan optisnya ya. Nah, itu delta X itu akan terjadi interferensi maksimum jika beda lintasan optisnya adalah 0, 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, dan seterusnya ya, sampai bilangan bulat gelombang. Sebaliknya, kedua gelombang akan berinterferensi minimum atau destruktif jika beda fasenya adalah 1/2, 3/2, 5/2 ya, 1/2, 1/2, 2/2, 3/2, jadi setengah-setengah gitu, atau K dikurang setengah ya. Atau beda sudut fasenya pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. Atau kalau di generalisir jadi K dikurang setengah dikali 2 pi. 2 pi ini
360 derajat ya. Atau beda lintasan optisnya adalah lambda per 2, 3 lambda per 2, 5 lambda per 2, 7 lambda per 2, dan seterusnya. Ya. Nah, terus saya tekankan di sini antara beda fase dan beda sudut fase. Kadang-kadang di soal nyebutnya beda fase, tapi yang dimaksud adalah beda sudut fase. Bagaimana membedakannya? Kita lihat dari jawabannya. Kalau jawabannya dalam bentuk misalnya 1/2, 3/5, itu maksudnya beda fase. Tapi kalau dia dalam bentuk derajat, atau apalagi pakai pi, ya, pi radian, atau pakai derajat, itu berarti maksudnya adalah beda sudut fase, meskipun tertulisnya adalah beda fase. Kemudian delta X ini adalah beda lintasan optis ya. Nah,